Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas tentang agamanya orang tidur. Kalau kita sudah mengetahui agamanya orang tidur itu apa, kita tidak akan fanatik. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena saya sudah mendalami ayat Al-Quran ini. Ini ayat Al-Quran surat Asy-Zumar ayat 42 yang berbunyi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul akhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini ayat sindiran ya, seko Gusti Allah yang paling belakang. Saya baca artinya begini. Gusti Allah itu memegang jiwa orang-orang ketika matinya, dan memegang roh ya, atau memegang jiwa orang-orang yang belum mati di saat atau di waktu tidurnya. Jadi waktu manusia yang masih hidup tidur itu alamnya sama dengan orang yang sudah meninggal. Ini Al-Quran. Maka dia tahanlah ruh orang yang sudah mati, atau tahanlah jiwa yang sudah mati. Jadi yang sudah mati itu ditahan ya, tetap di alam malakut ya. Kalau yang masih hidup itu jiwanya dilepas. Nah, jadi tangi turu ya. Jadi tidur bangun lagi. Jadi nanti pada waktunya akan dikembalikan lagi ke alam malakut. Para ulama mengatakan alam yang sesudah mati itu, kalau di dalam Al-Quran itu mengatakan darul akhirat di dalam Al-Quran ya, tempat akhir ya. Kalau akhirat itu akhir hayat. Jadi di dalam surat ini intinya kalau orang tidur itu bermimpi ketemu orang yang sudah mati, itu bukan orang mati yang datang, tapi kita yang diambil atau kita yang digabungkan dengan orang-orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati sama orang yang masih hidup itu, kalau yang orang masih hidup yang posisinya tidur, posisinya pingsan itu termasuk, itu disatukan. Makanya ada yang mimpi ketemu orang yang meninggal. Lah, alam itu para ulama membagi alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam barja. Ada yang bermimpi ketemu orang yang meninggal itu diem-diem baik, hanya bahasa isyarat, nggak ngobrol, ada. Ada orang yang bertemu dengan orang yang sudah meninggal di saat mimpi itu ngobrol. Itu ada ngobrol, itu alamnya berbeda. Jadi kalau mimpi itu ya diem-diem baik, cuman kadang senyum doang, kadang melihatin. Enggak, tidak semua orang mimpi diem-diem baik. Ada yang bicara, ada yang berbicara, ngobrol. Terus ada yang mimpi pernah di alam mana. Jadi nanti kalau kita mendalami ini, benar-benar mendalami surat Asy-Zumar ayat 42, kita tahu orang yang meninggal yang dibicarakan apa. Kita yang tidur bermimpi dengan orang meninggal yang dibicarakan apa, itu nanti tahu agama yang sebenarnya itu apa.
Kan kita ketemu sama orang yang mati kalau kita tidur. Apa dia yang dibahas? Apakah keseharian di dalam waktu di dunia? Apakah minta apa? Jadi di situ tahu. Jadi bahwa kalau kita sudah memahami alam mimpi, jadi alam mimpi jangan dianggap itu kan bunga tidur. Jangan, ini ayatnya kok. Jadi orang tidur kalau mimpi itu disatukan alamnya dengan orang yang sudah meninggal, jiwanya disatukan. Jadi saya bahas lagi, apakah malam Jumat itu arwah pulang ke rumah? Kalau dijadwalkan itu tidak. Semau-maunya dia. Kalau melihat, itu sebenarnya bukan arwah, itu korin. Ya, korin itu kembaran. Kalau arwah itu sudah kembali, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah kembali kepada Gusti Allah. Yang masih terlihat kadang kelebatan itu adalah korin. Ya, korinnya, bukan arwahnya. Umpamanya kok pulang? Iya betul ada yang pulang, tapi bukan tiap malam Jumat, sak maunya. Contoh orang mimpi aja kadang-kadang lama nggak pernah mimpi ketemu si A, ketemu bapak yang udah meninggal, ketemu kakek, kadang ketemu. Jadi kalau alamnya orang meninggal itu sudah alam kebebasan, terserah Gusti mau ngapain. Tidak ada jadwal. Kalau Anda kan pulang, tapi yang dilihat, ingat, kalau di dalam mimpi yang diterangkan jiwa. Yang di dalam mimpi yang diterangkan jiwa. Kalau di alam nyata, kalau kita lagi bengong umpamanya, oh si itu lewat, padahal udah mati, itu korin. Kalau bilang arwah itu artinya ruh. Kita semasa hidup saja ini, ya, bertanya, apakah kita sesama kita manusia pernah melihat ruh? Nah ini, pernahkah kita melihat ruh yang masih hidup nih? Apakah saya juga nggak bisa melihat ruh Anda, tidak bisa. Saya nggak bisa melihat ruh penonton, ya, pemirsa. Saya nggak bisa melihat, pemirsa juga nggak bisa melihat ruh. Ruh itu artinya satu, ruh, ya, roh. Kalau arwah itu ruh banyak disebut arwah. Jadi kalau ini didalami, dihayati, harus peka, karena ini terakhirnya ayat sindiran, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Ini berpikir yang peka. Saya tidur di alam mana ya? Mimpi di alam mana? Dipekakan. Kan disuruh berpikir. Nanti tahu bahwa di dalam tidur apakah ada perebutan agama. Oh, agama saya yang paling bagus. Yang enggak, agama saya juga yang paling bagus. Bahwa karena orang meninggal itu tahu persis sejarah kehidupan. Setelah dia meninggal, tidak ada rebutan agama. Yang paling bagus siapa, yang paling benar siapa. Jadi kita pahami ayat ini. Kita disuruh berpikir sama Gusti Allah. Agar tahu di saat kita tidur yang pegang agama apa. Yang orang Islam di saat tidur agamanya apa. Orang yang lain juga tanya, agamanya apa ya? Saya semalam waktu tidur agamanya apa? Setelah tahu agamanya orang tidur dan agamanya orang yang sudah mati, tidak akan fanatik terhadap agama. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.